Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Irdian Muharamah dari PGSD kelas 22A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan statistik. Nah, video ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistik pendidikan. Nah, langsung saja untuk tidak berlama-lama, kita mulai dari apa itu pengertian dari statistik. Selamat menyaksikan. Apa sih itu statistik? Nah, pada mulanya statistik itu dipahami sebagai kumpulan angka-angka tentang jumlah penduduk, angka tentang pendapatan masyarakat, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah pemerintahan atau kenegaraan yang kemudian digunakan untuk menentukan jumlah pajak, penerimaan, dan bahkan pengeluaran untuk biaya peperangan. Istilah statistik terbentuk dari konsep-konsep seperti yang dipahami oleh masyarakat masa itu, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau state. Dari kata state inilah kemudian dikenal istilah statistik yang digunakan sampai saat ini. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menjadikan statistik memiliki makna yang sangat berkelainan dengan konsep awalnya. Statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik yang dapat dijadikan alat untuk membantu pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian KBBI di atas, secara umum, statistik adalah alat penting untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk membantu dalam membuat keputusan dan memahami fenomena kompleks di berbagai bidang. Data atau angka pada statistik bisa diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara maupun tanpa melakukan wawancara. Nah, sebelumnya teman-teman pasti tidak asing lagi dengan sebutan statistika. Sebenarnya, statistik dengan statistika itu cukup berbeda loh. Adapun pengertian statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data. Tujuan dari statistika ialah untuk mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Secara singkatnya, statistika merupakan cabang ilmu terkait dengan data-data serta bagaimana mengumpulkannya. Secara singkat, statistik digunakan untuk menyebut kumpulan data yang akan diolah, sedangkan statistika adalah metode yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Dengan kata lain, statistika merupakan ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Data hasil dari statistika ini disebut sebagai data statistik. Maka dari itu, fungsi statistika secara umum yaitu untuk mengubah data serta informasi yang acak menjadi sebuah data statistik yang bisa dipahami. Selanjutnya yaitu peran statistik. Nah, peran statistik ini dalam kegiatan penelitian dapat memberikan teknik yang akurat dalam pengumpulan, klasifikasi, dan penyajian data, sehingga hasil penelitian lebih mudah dipahami. Statistika dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel maupun lebih. Statistik juga dapat meningkatkan kecermatan peneliti dalam menguji hipotesis serta dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan penelitian. Maka dari itu, statistik sangat penting dalam kegiatan penelitian. Berikutnya, tujuan dan kegunaan dari statistik. Di antaranya, tujuan statistik ialah untuk yang pertama, mendapat gambaran umum tentang suatu fenomena, permasalahan, atau pendapat yang umum. 2. Membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data dan analisis yang mendasari pilihan rasional. Selanjutnya, memecahkan masalah yang berkaitan dengan data numerik yang kompleks. Lalu, mendapatkan representasi dari data yang sudah dikaji sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Lalu, merancang eksperimen, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil untuk menarik kesimpulan yang valid dalam penelitian ilmiah. Mendeskripsikan data yang berkaitan dengan populasi tertentu, serta membantu proses analisis data untuk mengetahui nilai suatu barang. Ada dua bagian utama dalam statistik berdasarkan metodenya, yaitu yang pertama itu adalah statistik deskriptif.
Statistik deskriptif merupakan metode yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penyajian data tanpa adanya pengambilan kesimpulan secara umum yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti, menyajikan, dan juga merangkum data. Bentuk statistik ini dapat disajikan berupa tabel, grafik, diagram, lingkaran, poligon, perhitungan seperti mean, median, modus, persentil, simpangan baku, serta perhitungan lainnya. Yang kedua yaitu statistik inferensial atau induktif. Metode statistik inferensial adalah kebalikan dari metode statistik deskriptif, yaitu metode yang prosesnya memungkinkan untuk dilakukan pengambilan kesimpulan secara umum atau prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data. Sebelum penarikan kesimpulan, dilakukan suatu dugaan yang diperoleh dari statistik deskriptif. Nah, ini dia contoh dari data statistik. Berikutnya ada dasar-dasar analisis statistik. Yang pertama yaitu ada data dan variabel penelitian. Data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai sesuatu yang dapat berupa bilangan, angka atau disebut dengan data kuantitatif, juga dapat berupa keterangan yang bukan bilangan atau disebut dengan data kualitatif. Pada data kuantitatif misalnya ada umur, jumlah, tinggi, dan sebagainya yang dapat dinyatakan dengan bilangan seperti 20 tahun, 5 juta, ataupun 175 cm. Sedangkan data kualitatif seperti warna, status perkawinan, jenis kelamin, dan sebagainya. Dengan begitu, statistik ini lebih berkenaan dengan data kuantitatif daripada kualitatif. Lalu ada variabel, yang diartikan sebagai segala sesuatu konsep yang mempunyai variasi atau keragaman. Konsep tentang apapun jika memiliki ciri-ciri yang bervariasi atau beragam dapat disebut sebagai variabel. Sebagai contoh, misalnya kita akan meneliti tentang kepemimpinan. Maka kepemimpinan ini kan masih merupakan sebuah konsep serta tidak memiliki keragaman. Akan tetapi, apabila diubah menjadi tipe kepemimpinan ataupun gaya kepemimpinan atau sejenisnya yang menunjukkan adanya keragaman, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai variabel penelitian. Yang kedua ada hipotesis. Berdasarkan etimologinya, hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hipo yang berarti lemah dan tesis yang berarti pernyataan. Bila digabungkan maka akan menjadi pernyataan yang masih lemah. Akan tetapi, dalam kepentingan penelitian, hipotesis didefinisikan sebagai suatu dugaan atau pernyataan sementara yang diajukan seorang peneliti untuk diuji kebenarannya, atau dikenal dengan pembuktian hipotesis. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Nah, populasi adalah seluruh individu yang dimaksudkan untuk diteliti dan yang nantinya akan dikenai generalisasi. Generalisasi adalah suatu cara pengambilan kesimpulan terhadap kelompok individu yang lebih luas jumlahnya. Sebagian kecil individu yang dijadikan perwakilan dalam penelitian disebut sampel. Sampel yang baik atau representatif adalah sampel yang anggota-anggotanya mencerminkan sifat dan ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Yang terakhir ada interpretasi uji statistik. Salah satu tugas statistik dalam penelitian adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan tentang keadaan populasi atau parameter berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan melakukan interpretasi atau penafsiran pada hasil uji statistik. Berikut ini beberapa contoh dari penerapan statistik. Bisa kita lihat di atas ya. Baik, sekian video dari saya mengenai statistik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.